Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amma ba'du. Akhirul kiram rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang asal mula Nabi Adam diciptakan dan mengapa setan tidak mau bersujud kepada Nabi Adam. Akhirul kiram rahimakumullah. Sesudah langit dan bumi, malaikat dan jin atau iblis diciptakan oleh Allah, maka Allah hendak menciptakan makhluk yang akan diperintah untuk mengelola bumi. Hal itu diutarakan kepada para malaikat. Aku akan menciptakan manusia untuk menjadi atau pengatur bumi. Lalu para malaikat pun mengira bahwa dirinya adalah lalai dalam menjalankan tugasnya. Maka mereka pun bertanya, mengapa Tuhan menciptakan manusia? Bukankah mereka hanya akan berbuat kerusakan di bumi? Mereka akan saling bermusuhan dan berbunuhan. Sedangkan kami para malaikat senantiasa penuh patuh dan mengagungkan nama-Mu ya Allah. Untuk melenyapkan kekhawatiran para malaikat itu, Allah kemudian berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Lalu para malaikat bungkam mendengar penegasan Allah itu. Bukankah Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu? Demikianlah Allah kemudian menciptakan Adam dari tanah liat dan lumpur hitam. Setelah terbentuk kemudian dimasukkan roh ke dalamnya. Adam pun kemudian hidup bisa berdiri tegak selayaknya manusia biasa. Allah kemudian memerintahkan para malaikat untuk bersujud atau menghormat kepada Adam. Para malaikat pun bersujud sebagai pernyataan hormat dan ucapan selamat atas terciptanya Nabi Adam alaihissalam. Hanya iblis yang tidak mau bersujud. Kenapa? Ia membangkang perintah Allah. Allah bertanya, apakah yang membuat engkau tidak mau bersujud kepada Adam, wahai para setan, para iblis? Iblis menjawab, saya lebih baik dari Adam. Engkau ciptakan saya dari api, sedang Adam hanya dari segumpal tanah, kata iblis dengan sombongnya. Yang berpendapat api lebih baik daripada tanah adalah iblis sendiri. Padahal hanya Tuhanlah yang Maha tahu siapa yang lebih mulia di antara makhluk ciptaannya. Kemudian Allah murka mendengar jawaban iblis. Hai iblis, keluarlah engkau dari surga. Sesungguhnya tidak patut kau tinggal di sini lagi, dan terkutuklah engkau selama-lamanya. Lalu iblis pun berkata, wahai Tuhan, engkau kutuk dan engkau usir aku dari surgamu. Karena Adam, saya rela. Tapi kabulkanlah permohonan saya untuk hidup lama hingga hari kiamat nanti. Lalu permohonan iblis dikabulkan. Ia akan dibiarkan hidup sampai hari kiamat tiba. Iblis kemudian bersumpah, ya Tuhan, karena Engkau telah menghukum saya sebagai yang tersesat, maka saya akan menghalang-halangi Adam dan keturunannya dari jalan-Mu yang lurus. Saya akan mendatangi mereka dari muka dan belakang, dari kiri dan kanan. Itulah sumpah iblis. Ia bertekad akan menyesatkan Adam dan keturunannya agar mereka menjauhi perintah Tuhan
berbuat kekacauan, saling bermusuhan, dan saling bunuh-membunuh satu sama lain. Lalu Allah berfirman, untuk melawan segala tipu daya dan akal busukmu, aku beri manusia senjata yang ampuh dengan akal. Itu aku bimbing mereka dengan petunjuk-petunjuk agama. Aku tuntun mereka ke jalan yang benar. Dengan akal itu manusia akan mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Siapa yang tidak menggunakan akalnya tentu dapat kau sesatkan. Mereka yang sesat itu akan mempertanggungjawabkan perbuatannya padaku di hari kemudian. Mendengar firman Allah itu, iblis semakin benci kepada Adam. Ia kemudian mendekati Adam. Diperiksanya seluruh tubuh Adam. Ia ingin mencari titik kelemahan Adam. Akhirnya dapat ditemukannya, yaitu nafsu. Nafsu cenderung melakukan perbuatan yang buruk. Bila manusia cenderung menurutkan hawa nafsunya, maka sangat mudah bagi iblis untuk menjerumuskannya. Allah kemudian mengajarkan kepada Adam nama-nama benda yang dilihatnya. Dengan demikian Adam mengetahui nama-nama benda yang ada di muka bumi ini. Itulah pengetahuan pokok yang nanti diperlukan untuk mengatur dan memelihara bumi. Pada para malaikat, Allah ingin membuktikan kemampuan manusia untuk mengatur dan memelihara bumi. Berfirmanlah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para malaikat, sebutkanlah kepadaku nama-nama benda itu. Maha suci Engkau ya Allah, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang Engkau ajarkan kepada kami, hanya Engkaulah yang mengetahui segala-galanya, kata para malaikat dengan penuh ta'zim. Hai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama benda-benda itu, firman Allah. Adam kemudian menyebut nama benda yang diketahuinya. Para malaikat kagum, mereka memberi hormat sehormat-hormatnya. Bukanlah engkau, kukatakan, aku mengetahui rahasia langit dan bumi. Aku lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Lalu para malaikat memuja dan mengagungkan Allah. Mereka semakin menaruh hormat kepada Adam. Ternyata Adam telah mengetahui apa yang belum mereka ketahui. Allah kemudian memberikan Adam sebuah tempat yang nyaman dan sentosa, yaitu surga. Tempat itu indah, permai. Segala kebutuhan hidup telah tersedia. Kebun surga penuh dengan buah-buahan yang rasanya lezat. Air sungainya jernih dan berbau harum. Pohon, tumbuhan, dan rumput seperti ditata rapi, teduh dan nyaman sekali. Sebenarnya tempat itu sangat menyenangkan. Adam berkeliling menjelajahi kebun-kebun dan taman-tamannya, tapi ia merasa kesepian karena tidak mempunyai kawan. Rahimakumullah. Itulah asal mula atau awalnya diciptakannya Adam, dan awal mulanya setan menjadi makhluk yang sombong, dan akhirnya ia menjadi makhluk yang terkutuk. Akhirnya rahimakumullah, semoga Allah memberikan perlindungan kepada kita dari godaan setan yang terkutuk. Amin Allahumma amin. Hanya itu dulu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.